Satu hari lagi di mana kita akan menyambut weekend. Tapi Yes. sebelum weekend kita harus melakukan sunnah rasul. Sunnah Rasul, ya kan? Otot-otot yang tegang kita lemaskan kembali. Betul. Cukuran-cukuran supaya jadi lembab, ya kan? Betul Mulai, kan? mulai dipilih nih pasangannya, Nah, ya kan? Mau yang mana? Pilih dulu, lihat dari kaca nako. Aduh, ada nomornya biasanya. Ada nomor biasanya. Maksudnya kan misalnya kita ngeliat istri kita lagi masak di dapur, kan lihat di kaca nako masak apa nih, gitu kan? Dipilih makanannya. Dipilih makanannya, Iya, gitu. iya. Ya kan? Bisa juga kayak begitu. Bisa. Tapi masalahnya istrinya istri sendiri apa istri orang? Isi orang. Mau gimana nih? Kan gitu. Iya. Wah, sehat ya? Alhamdulillah wah sehat wah. Kita ketemu lagi di malam Jumat. Iya kan? Malam penuh sensasi. Ya kan? Penuh fantasi, ya kan? Fantasi dia. tabloid. Tabloid anjing itu. Tabloid bocah zaman dulu fantasi Iya kan? Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam, terus anjing gue lupa. Any Arrow. Beda buku wah. Beda buku. Any Arrow. Kelihatannya umurnya. Stensilan. Any Arrow sih. Any Ya. Arrow. Buat teman-teman yang nggak tahu Any Arrow, berarti lu terlalu muda buat kita. Ya, main lu kurang jauh. Kurang lama lu hidupnya. Anjing. Any Arrow tapi luar biasa loh itu. Itu edan. Wah, Any Arrow tuh Ini salah satu media supaya kita bisa punya fantasi itu. ceritanya tuh pasti nggak jauh dari pertama ketemu. Misalkan ada, gue sempat baca satu tuh yang dia kayak neduh kehujanan di depan rumah orang, yang punya rumahnya nawarin masuk segala macam. Masuk. Iya, nawarin minum segala macam dari masuk rumah, masuk yang lain. Masuk angin, karena kehujanan. Masuk angin. Betul. Asli sih itu zaman dulu. Anjing. Dan gue pikir zaman dulu itu sebagai pilihan ya. Betul. Pilihan kita sebagai, ya lu tadi bilang sebagai fantasi dan referensi juga. Betul gitu ya kan. Dan ya zaman-zaman itu tuh ya emang zaman-zamannya kita banyak bereksplorasi kan wah. Asli. Betul, mau dari pertemanan, mau dari pasangan, percintaan, apapun emang zaman ya itu zaman SMA lah waktu itu mah. Pasti ya tua itu asli. Mah. Masih ada nggak sih sekarang? Udah jarang nemuin gue. Jadi bahasa Any Arrow tuh sudah hanya sebagai urban legend aja. Urban legend. Oh iya pernah ada Any Arrow segala macam gitu. Sama halnya ketika kamu ngomong legend zaman dulu adalah salah satu bioskop di Bandung tuh legendnya tuh Regent ya kan itu legend loh. Regent itu tempat eksekusi paling efektif. Tempat eksekusi paling efektif dan kalau misalkan gue boleh nambahin tempat eksekusi selingkuhan. Asli. Ya kan? Lu nggak pernah ngajakin nggak pernah ngajakin pasangan sah lu, pasti lu ngajakin selingkuhan. Kalau gue nggak, oh serius? Sama pasangan gue. Gue mah selingkuhan sih ya sana. Tapi yang jelas di Purutulinya di sana pasti. Purutuli. Ya kan? Kayak nama orang timur ya. Purutuli. Ya kan? Simon Purutuli. Enggak, bukan. Bukan, Pak. Bukan. Glenn Fredly. Oh, iya sih, itu sih. Iya, orang legend. Timur tuh, legend juga tuh, gitu maksudnya. Tapi dulu lu pakai bioskop sebagai inilah ya apa ya? Tempat untuk lu ngajak cewek lu berarti ya. Betul, itu menjadi salah satu tempat pilihan gua first date. Tempat pilihan lu buat first date ya. Ya, kita nggak nyebut regionnya, tapi maksudnya lebih kepada tempat gua pertama kali untuk first date itu pasti bioskop. Standar, karena hanya itulah satu-satunya tempat pasangan kita atau calon pasangan kita kan PDKT-an biasanya. Yes. Dia ngasih sinyal balik atau enggak? Bisa duduk sebelahan juga kan? Betul. Paling pojok jangan lupa. Di yang gelap paling pojok. Betul. Ya kan? Kalau bisa, kalau misalnya temboknya sebelah kanan, ceweknya paling kanan. Saya paling kanan. Kita yang kiri. Bawa jaket ya kan? Bawa jaket ya, betul. Kalau yang kiri, ceweknya paling kiri. Kalau kedinginan kan. Kalau kedinginan jaket. Gitu ya kan. Karena standarnya gini ya. Kalau misalkan ngedeketin cewek kan. Nonton yuk. Ayo nonton apa? Ada ceweknya gitu kan. Nonton film sama aja. Iya. Nanti kamu kalau takut meluk aku aja. Kan? Atau nggak nonton film yang action lah gitu kan. Misalnya ada adegan misalnya Fast Furious tuh. Misalnya kamu pengen merasakan sensasi ngegas mobil. Nah, jangan lupa pegang kopling. Oh. Iya. Gagang tempat duduknya, Wak. Maksudnya gitu. Nanti kata ceweknya, "Kok ini ada kepalanya sih?" Gitu. Kepala apa, Wak? Kepala tempat pegangannya. Depannya tuh kan. Kepalanya kok bulat sih yang ini. Iya. Agak kenyal-kenyal nih. Karena permen Yupi. Dia kita bakalnya permen Yupi di situ. Karena kalau kita beli popcorn kan terlalu mainstream lah. Kita beli di warung sebelah, Yupi. Tinggal bilang aja, mainin aja kepalanya. Nanti juga ngikutin badannya.
Yang jelas buat gue tempat pilihan untuk first date ya bioskop, Wak. Bioskop ya? Bioskop, karena bioskop itu adalah menjadi titik awal calon pasangan gue ini ngasih respon atau enggak gitu loh. Betul. Kalau gue mungkin pilihan pertama gue kalau buat ngajak ngedate itu adalah tempat makan. Oh, tempat makan. Tempat makan. Kenapa lu memilih tempat makan ketimbang bioskop? Karena gini, gue bioskop adalah date kedua. Oh, malah itu next step-nya baru next bioskop. Bioskop. Tapi date pertama itu gue pasti tempat makan. Kenapa? Karena gue pengen ngajak ngobrol dulu, nih nyambung gak gitu kan. Kalau gue ngasih plesetan-plesetan yang ngarah ke selangkangan, dia ngerespon atau enggak gitu kan. Nah, kalau ngerespon baru nih kita giring ya kan ke region tadi. Tapi itu mungkin bedanya sama gue, Wak. Kalau gue emang mindsetnya memang ketika gue tertarik terhadap lawan jenis, gue udah maksudnya orang ini meresponnya dari sisi mana dulu nih. Karena makanya that's why kenapa kalau misalnya gue pasangan gue sering gonta-ganti nih. Di situ awalnya dia ngasih respon atau kagak gitu loh. Kalau nggak enak ganti deh. Nah, respon pertama ketika first date, pegangan tangan dulu aja. Entah dia duluan atau kita yang duluan nih gitu kan. Atau dia langsung pegang ke yang lain nggak gitu kan. Pegang persneling. Iya. Nah, gitu. Pegang bahu kan. Pegang bahu. Sat. Karena dia buta. Si buta dari gua hantu. Minta dituntun. Bahu. Iya. Gitu. Jadi tapi ini masalah juga, Wak, tempat makan tuh menurut gua. Apa? Karena lu akan menemukan cekcok pertama lu bahkan sebelum lu pacaran. Oh, itu bisa terjadi, Wak? Jadi. Gua malah belum pernah. Seingat gua belum pernah tuh. Makan yuk. Ayo. Mau di mana? Serah. Kan bingung ya? Bingung. Mau diajak makan tapi di mana? Terserah. Kan? Bingung lah. Ya udah mau makan fast food, Pak. Enggak suka. Makan Sunda? Masakan Sunda. Aduh, enggak bisa pakai tangan. Enggak bisa pakai tangan gitu kan. Makan pakai taki. Ya kan? Nah gitu. Jadi itu rada repot juga sih menurut gua. Itu menjadi salah satu syarat dan ketentuan ya. Betul. Kita melihat bahwa dia tipikalnya kayak gimana nih? Yes, tipikalnya kayak gimana? Kadang memang betul, Wak, dalam menentukan first date pertama itu entah lu saat itu memang kencan ketika sudah berpacaran, ataupun memang sebelum berpacaran gitu kan. Betul. Itu bisa kelihatan nih arahnya kemana nih. Seperti gue bilang tadi, makanya kenapa gue milih bioskop ya, gue mah to the point aja. Langsung lalu ngasih respon atau tidak gitu loh. Gitu. Kalau ngasih respon mungkin saat itu juga kita pacaran gitu kan, atau misalnya tidak, ya berarti lu memang tidak welcome, tidak se-welcome itu gitu loh. Jadi filmnya emang nggak masalah ya? Filmnya apapun lah bodoh, yang penting bisa dieksekusi kalau gua mah. Gitu kan. Lu mau megang nggak? Betul, minimal jari-jari basah lah. Aduh, kok basah, Pak? Karena ketika pas misalnya minum tuh kan lepas itunya tuh, situ penutupnya itu. Tangan gua basah. Jari tengah sama jari manis doang kan yang basahnya? Betul. Biasanya di situ. Iya, dua jari doang sih yang basah biasanya. Betul. Terus kedua, begitu keluar dari ruangan studio, teater, ceweknya tangan kirinya dia pegel atau enggak gitu lah. Karena mungkin tadi didudukin tangannya. Atau enggak misalnya kalau tegang jadi kan suka nyengkram keras tuh. Aduh. Iya, sama jangan lupa, begitu lampu nyala, itu kondisi harus sudah kembali pada semula. Harus rapi. Kancing udah mulai kepasang lagi. Karena kan kadang kalau kita nonton film tegang suka keringetan. Gerah. Gitu. Meskipun seingat gue bioskop dingin sih, Wak ya. Wah, bedanya begitu. Iya. Terus mungkin selain tadi bioskop ya kan, tempat makan, mungkin gue juga ada nih beberapa temen yang bilang ke gue mereka milih tempat kencan pertamanya itu kayak ke tempat biliar. Ada yang begitu ya? Atau ke tempat bowling. Karena memang zaman dulu emang itu hits banget ya. Iya. Dulu kita punya barcode, punya shooter, punya apa ya? Plago, ya kan? Iya tuh. Soekarno-Hatta juga ada tuh. Apa tuh plus apalah itu lupa gua tuh. Iya. Kalau misalkan yang legend itu di Jalan Sunda. Jalan Sunda. Manhattan. Oh iya ya. Ada. Sebutannya kalau kita nyebutnya Manhattan. Mau kemana? Manhattan. Cuman yang paling malesin tuh di sana tempatnya ada ininya, ada yang nungguin ya. Juri, hantu. Bukan. Ada pemandunya. Oh, PL. Iya kan, pemandu lahun. Asli ada yang kayak begitunya. Iya, ada. Jadi oke. kalau misalkan kita mainnya nggak jago tuh dia suka bisa tuh sih. Dan setan. Anjing. Nggak, pertanyaan gue. Kalau memilih first date ke tempat seperti itu, kok lu bisa nyaman ya?
Ya gue nggak ngerti ya. Gue juga nanya kan sama mereka. Kenapa sih kalau milihnya ke tempat begitu? Dia bilang, ya gue biar nunjukin skill gue. Karena dia dengan jago. cara bermain bowling ataupun biliar. Betul. Karena mereka jago. Mungkin si ceweknya bakal, jago masukin lobang. Ya kan? Bener. Itu analoginya ke sana. Wah, iya, aku gak kepikiran sama gue ya. Anjing lu ya, gue bilang. Iya. Tiba-tiba dari masukin bola 8, bola 9, ya kan? Bolanya dia dimasukin. Siapa yang bisa ngasup kenjeng si Kina gitu. Hai. Kan begitu. Iya. Kalau bisa masukin sama bijinya lu bagus lu. Canggih lu. Entah lu bagus atau misalnya ceweknya terlalu lebar aja. Iya betul. Bisa jadi. Terlalu lebar maksudnya panjang lebar obrolannya gitu kan. Jadi sampai masuk ke biji-bijinya cepet gitu. Itu ngeri sih. Tapi buat gue itu tidak masuk dalam kategori sih kalau tempat gitu. Karena betternya kalau buat gue daripada main ke tempat biliar atau tempat bowling dalam masa PDKT ataupun first date, gue lebih better bawa dia ke tempat tongkrongan gue sih. Karena dari situ dia bisa tahu, ini loh circle gue sebelum lu mengenal gue. Ini loh teman-teman gue yang selalu ada sebelum lu ada nemenin gue. Dan kalaupun ada apa-apa, gue bakal memilih bro-bro gue dibanding lo. Betul, itu penting. Iya kan? Dari situ kita bisa ngelihat lu ngasih respon atau tidak dengan teman-teman gue kayak gini. Karena kan biasa ke teman-teman gue, apalagi teman-teman gue anak bajingan Indonesia semua tuh, yang kemarin kita ngundang si Aja itu. Itu kan, itu kita bisa ngetes mental calon pasangan kita di situ. Masuk nggak nih bercandaannya? Masuk nggak? Bukan masa perkara masuk bercanda atau tidak, dia bisa menerima masa lalu gue atau tidak. Iya. Karena teman-teman gue ini, itu tadi anaknya, mereka tuh semua tuh apa adanya. Nggak perlu dipancing, keluar. Betul, dan mereka bukan tipikal yang ngebagus-bagusin gue. Tapi justru ngejelek-jelekin gue. Untuk ngetes, itu cewek punya mental kuat atau tidak. Siap nggak nih lu mendampingi seorang udit yang brengsek ya, atau apa segala macam. Itulah, dan alhamdulillah ketika lolos di situ, dia qualify. Iya sih, gue setuju ya, karena gue juga sempat beberapa kali punya cewek, gue ajak ke tempat tongkrongan. Cuman kadang anjingnya juga emang teman-teman tuh tiba-tiba yang biasanya nggak bercanda, datang cewek bercanda mereka semua. Caper. Anjing. Apa sih masalahnya gitu kan? Apa sih kata gue tuh? Tiba-tiba rata-rata begitu. Maksudnya nanti si ceweknya pulang, mereka baru bilang, wah cewek lu asik juga ya, enak nih diajak bercanda, bla 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 gitu. Cuman memang kadang ada yang brengsek juga sih. Tikung-menikung ya kan? Tikung-menikung kadang kan. Valentino Rossi aja tikungan. Daripada lu lama sama gua aja gitu kan. Kadang ada yang begitu-gitu, Wak. Ada. Asli. Atau enggak? Pertanyaan gua gini aja simpelnya. Dari kondisi seperti lu pernah terjadi enggak sama lu? Atau minimal circle lu pernah terjadi seperti itu? Gue pernah dulu jadi ngajak cewek baru nih ke circle gue kan. Ada satu temen gue yang diem aja kan, nggak ngerespon, cuma kenalin, oh iya hey segala macem. Pas ceweknya balik, temen gue bilang, bro yakin sama itu? Gue nanya kenapa? Urut aing anjing. Asli nawa. Nggak, karena emang ceweknya bukan cewek buat gue pacarin waktu itu. Oke, betul. Kan? Cuma buat pakai buang aja ya. Betul, EEP aja. Ya kan, gitu. enak-enak persahabatan. Betul. Gue ajak ke sana. Emang belum gue eksekusi. Gue pengen kasih tahu teman-teman aja. Betul. Ternyata salah satu pernah, iya mah urut aing gitu kan. Aduh, jadi teman satu lobang kan nggak enak kalau kayak begitu kan. Kalau gue sih terus terang belum pernah terjadi ya urusan Valentino Rossi ini ya. Tapi mungkin itu terjadi di circle gue dan itu memang akhirnya merubah pola pertemanan. Nah ini kan yang nggak bagus nih kayak gini. Gitu. Tapi itu juga gue pernah tuh sekali tuh. Oh iya ya. Nah jadi gara-gara cewek, ya gue tadi bawa, ini beda lagi ya. Gue bawa satu cewek, emang bukan buat jadi pacar, buat pakai doang. Gue bawa ke tempat tongkrongan. Ini satu temen gue juga pengen sama si cewek itu. Si temen gue itu tahu ceweknya memang bisa gitu dalain kan? tembok dalain gebok jauh asli ya kan. Nah tapi si ceweknya nggak mau sama teman gue itu. Si teman gue emosinya sama gue lah, kok bisa kayak gitu, nyangkainnya gue yang menghalangi jalannya dia buat mendapatkan si cewek itu. Wah, tuh kategori toksik juga tuh dalam urusan perbelokan itu juga toksik tuh. Padahal kategorinya toksik loh itu. Iya, makanya. Urusannya perbelokan loh. Nah, jadi setelah itu gue jarang tuh ngajakin ada cewek baru ke tempat tongkrongan. Masuk ke tongkrongan. Karena takutnya ada yang baper gitu kan, kayak tadi itu. Nat gue tua. Asli. Iya kan? Tapi kalau misalkan lu sendiri nih, Wak ya.
sebagai orang dengan sejarah peperangan yang panjang, ya kan? Ya. Lu milih kalau misalkan lu kan sekarang udah punya istri segala macam, kita udah nikah lah ya. Lu kalau misalkan disuruh ngulang lagi nih, dapet cewek first date segala macam, lu milih tempat apa dan kenapa? Kalau hidup di zaman sekarang, yes, ya hotel lah. Bisa hai. Kalau dulu kan kita nggak kepikiran hotel, wah. Iya. Mentok-mentok kok zaman kuliah ya akhirnya kosan gitu kan. Iya, kalau nggak di mobil. Asli. Jalan tol kan. Asli, tiba-tiba kapalnya hilang aja. Karena ada barang jatuh, dia cari barang jatuh di bawah gitu kan. Gitu. Enggak sih, kalau gue emang pada akhirnya gue merasa seperti yang gue disampaikan di awal tadi bahwa buat gue tempat pertama yang pas untuk gue, iya, tetap bioskop, Wak. Bioskop ya. Satu, gue bisa menilai. Gue kan nanya, nonton yuk, oke, nonton apa? Kamu nonton apa? Kita bisa tuh nih seleranya kayak gimana gitu kan. Iya. Selain itu tadi dalam misi gue, ini cewek sebenarnya ngasih feedbacknya ke gue, ngasih sinyal baliknya ke gue. Karena kan kalau kita cowok, kita sah-sah aja mau ngajak siapapun. Hari ini gue ngajak cewek ini, besok ngajak cewek ini, kita sah-sah aja gitu. Kalau buat gue mah. Betul. Cuma maksud gue, dengan gue ngajak itu kan berarti gue kan sudah melempar umpan nih. Iya. Gue ngasih sinyal nih. Nah, gue tanya balik dengan cara momen adalah ketika gue ngajak first date ataupun dalam masa PDKT gitu kan. Iya. Lu ngasih sinyal ke gue atau enggak? Ya itu biasanya selama ini yang gue lakukan, yang terjadi sama gue itu di bioskop. Bioskop ya? Bioskop buat gue. Iya. Dari situ baru tempat makan, baru kedua tempat nongkrongan. Nah, kalau gue sih iya. Kebalikannya lo. Kalau gue tuh pasti ke tempat makan. Tempat makan dulu ya? Karena lebih, apa ya, pressure-nya beda gitu. Kalau misalkan nonton tuh kita udah harus duduk sebelahan ya kan. Yes. Pegangan tangan apa enggak ya? Terus nyender apa enggak ya gitu kan. Nah kalau misalkan makan tuh gue pikir pressure-nya nggak terlalu gede. Oke. Pressure-nya nggak terlalu gede. Terus kita cuma ngobrol-ngobrol doang. Nah kalau misalkan di saat ngobrol-ngobrolnya itu nggak nyambung, nah gue memutuskan di situ. Ini mau lanjut ke second date atau enggak? Gitu. Ya mungkin kayak lu tadi kan misalkan dari bioskop segala macam ngasih sinyal atau enggak. Kalau misalkan enggak ya udah nggak lanjut gitu kan. Tapi karena tipikalnya gue emang nggak mau buang-buang waktu kali, Wak ya. Kan gue emang tipikal yang gue anti banget ditolak, Wak. Dan nggak pernah ditolak juga kan? Alhamdulillah, Wak. Pernah. Tapi akhirnya balik. Gitu. Menyesal dia. Yes. Apalagi udah tahu enak. Asli. Iya kan? Dia punya alasan tuh kenapa jadi balik. Kadang ngeliat baca testimoni gua tuh. Diklik tuh ya kan. Testimoni Udit gimana testimoninya? Itu rata-rata 90%. Ngenah. Aduh. Enak gitu. Makanya gue emang gak pernah mau basa-basi. Dan memang lu mau nonton sama gue nggak mau? Gue enak loh. Oh iya mau Dit. Anjing. Gitu kurang lebih. Iya. Filosofi aja ya. Gitu. Jadi kalau emang gue dari misalnya dari situ kasih sinyal, gue rasa akhirnya komunikasi bisa terpaksa terjalin, memaksa terjalin. Karena kalau gue bukan tipe orang yang datang, kita makan ngobrol-ngobrol, kamu sukanya apa? Ya kemarin aku gini-gini, itu takutnya jadi memancing kesombongan. Kalau gue awak, misalnya gue misalnya, kalau gue tuh orangnya kayak gini, gue malas kayak gitu. Iya. Udah lu kalau emang demen gue pegang. Apanya, Wak? Dudukannya, Wak. Oh, pegang dudukan. Iya, dudukannya gitu. Gue pikir ini isep. Apanya, Wak? Kan ngasih permen tadi. Oh, betul. Gitu. Kalau misalkan nonton kan kasih permen biasanya kan. Betul. Apalagi sebelum ciuman tuh kan relaksa dulu. Aduh. Ya kan, buat teman-teman yang lagi ngedengerin, lu sendiri pilih tempat buat first date-nya di mana dan kenapa, nanti lu kasih tahu aja ke gua di kolom komentar. Betul. Ya kan? Ditunggu banget loh itu. Ditunggu banget buat komentar yang paling anjing, nanti sama Udit dikasih jempol yang banyak. Sip. Di kolom komentar lagi. Iya. Oke. Itu maksudnya. Rudianto Udit. Indra Kunang. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedengerin podcast hari ini. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa tetap sehat dan tetap waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.